Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kabar baik ya. Jadi pada hari ini mata pelajaran kita adalah Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Rini Andriani hadir ya, hadir. Terus Rizka Nurfitriani hadir. Selina hadir ya. Zulfiatun Muawiyah hadir. Aisyah Putri Inayah tidak hadir, kemana dia? Oh ya, karena bepergian ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu mau menyampaikan bahwa karena sekarang ini masih dalam keadaan kita ini masih diancam oleh ganasnya virus corona. Jadi Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, jangan lupa meminum vitaminnya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan untuk selalu memakai masker ketika keluar dari rumah, dan menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain ketika berada di luar rumah. Nah, sekarang ini kita kan pembelajarannya Al-Quran Hadis. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ini bisa membaca surat Atin terutama, kemudian mengetahui terjemahan atau arti dari surat Atin, dan juga dan bisa mendefinisikan surat Atin sebagai firman Allah. Nah, jadi ini sekarang kita membaca surat Atin bersama-sama. Terlebih dahulu kita buka buku paketnya. Karena Ibu nggak bawa buku paket ya, jadi Ibu buka yang di laptop Ibu ya. Buka buku paket halaman 18, buku paketnya dibuka. Di sini ada surat Atin. Nah, surat Atin itu apa sih artinya? Surat Atin artinya adalah buah tin, yang artinya dalam surat Atin ini telah dijelaskan bahwa ciptaan yang terbaik atau sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah manusia. Dikarenakan apa? Karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna karena dilengkapi oleh akal, hawa nafsu, dan juga hati nurani. Kenapa dengan hewan tidak merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna? Tidak, karena hewan itu merupakan ciptaan Allah yang hanya memiliki nafsu tetapi tidak memiliki akal dan hati nurani. Gitu. Sekarang kita baca surat Atin bersama-sama ya. Ibu akan menunjukkan medianya. Oke. PPT-nya disiapkan sudah medianya. Karena kita membaca surat Atin bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu minta kita membaca terjemahan dari surat At-Tin bersama-sama. Ayat pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Ayat yang selanjutnya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterang-terangan itu? Bukankah Allah Hakim yang Maha Adil? Ya, selesai ya. Jadi, yang dimaksud dalam video ini, dalam surat At-Tin itu merupakan Allah itu sebenarnya itu sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna mungkin, dengan bentuk yang sebaik mungkin. Dan Allah juga sudah menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal, pikiran, hati nurani, dan juga nafsu. Tetapi Allah juga menciptakan manusia itu sesuai ada kelebihan dan kekurangan. Ada yang bisa menari, tetapi ada yang tidak bisa menari. Ada yang suaranya bagus, ada juga yang suaranya jelek. Tetapi dalam kekurangan tersebut pasti Allah telah menyelipkan kemampuan-kemampuan yang lain. Gitu. Allah tidak selalu menciptakan kekurangan seseorang, tetapi tidak diiringi dengan kelebihan tersebut. Jadi kita ini sebagai manusia itu harusnya bersyukur. Karena apa? Karena apa? Allah akan selalu memberikan pahala kepada manusia yang tidak ada putus-putusnya bagi mereka yang selalu bersyukur. Akan tetapi sebaliknya, yang telah tadi disampaikan pada surat At-Tin, Allah akan mengembalikan orang tersebut dalam tempat yang paling rendah, yaitu adalah orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Begitu. Sekarang Ibu mau tanya, surat At-Tin ini termasuk surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah ini merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah. Karena surat At-Tin ini mempunyai ayat yang pendek, atau biasanya surat Makkiyah ini mempunyai ciri-ciri, yaitu ayatnya itu yang pendek-pendek dan mudah dihafal. Nah, surat At-Tin ini merupakan surat urutan yang ke-95. Dan At-Tin ini merupakan memiliki atau terdiri dari 8 ayat. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dalam surat At-Tin ini sudah sangat dijelaskan bahwa manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah yang
paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kenapa dikatakan sempurna? Karena selain kita memiliki fisik yang lengkap, diberikan kemudahan dalam hal apapun, tapi kita juga dilengkapi oleh akal, pikiran, hati nurani, dan juga nafsu. Begitu. Nah, di dalam surat Atin ini itu juga mengajarkan kepada kita agar selalu meninggalkan perangai buruk. Apa sih perangai buruk? Perangai buruk adalah perbuatan yang buruk. Karena sekecil apapun perbuatan buruk kita, sekecil apapun, sekecil biji sawin, sekecil kerikil, itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitupun juga perbuatan baik kita ini juga akan selalu mendapatkan balasan dari Allah. Justru akan mendapatkan balasan yang sangat lebih atau lebih yang kita yang kita lakukan begitu. Jadi jangan ragu untuk selalu berbuat baik kepada teman, kepada orang di sekitar gitu. Contohnya kayak berbuat baik itu apa aja sih? Berbuat baik itu seperti sedekah, bersikap sopan santun kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa harus bersikap sopan santun? Karena kita ini adalah makhluk sosial, kita ini saling membutuhkan. Apabila kita tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan saling menyayangi kepada orang yang lebih muda, kita sendiri tidak akan dicampakkan oleh orang-orang di sekitar kita kalau kita sendiri itu tidak memiliki rasa empati atau rasa sosial yang tinggi begitu. Jadi kita ini harus sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita, contohnya kakek nenek, ayah ibu, dan orang-orang yang kita rasa dia lebih tua dari kita. Dan juga kita ini harus saling menyayangi kepada orang yang lebih muda dari kita. Menyayangi bagaimana? Ya kita merawat, kita tidak menjahili, kita tidak nakal begitu. Jadi itu sikap sopan santun itu penting karena kita ini itu sebagai makhluk sosial. Jadi untuk sekarang ini sifat sopan santun, sikap sopan santun itu sangat dibutuhkan begitu. Maksudnya dibutuhkan itu sangat penting gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak menyayangi sesama, misal teman sebangku atau teman sekelas, tidak baik kepada teman sekelas, ketika teman sekelas kita, tetangga kita membutuhkan bantuan, itu nanti kita itu akan juga dicampakkan ketika kita sendiri itu membutuhkan bantuan orang lain. Itulah pentingnya agar kita ini selalu bersikap sopan santun. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bersikap sopan santun merupakan perangai baik atau perbuatan baik. Kalau kita sendiri tidak sopan santun, tidak saling menyayangi, itu akan perangai buruk dan pasti Allah akan membalasnya. Gitu. Pelajaran hari ini kita selesai ya. Selesai di sini. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, surat Atin artinya apa? Buah tin. Buah tin ini atau surat Atin ini terdiri dari 8 ayat dan merupakan surat Makkiyah dan diturunkan di kota Makkah. Merupakan urutan surat yang ke 95. Dan dalam surat Atin ini sudah dijelaskan bahwa manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dan dalam surat Atin ini sudah mengajarkan atau sudah menyuruh kita untuk selalu berbuat baik, karena setiap perbuatan yang kita lakukan ini pasti akan mendapatkan balasan. Oke, pintar semua. Jangan lupa dikerjakan ya yang ada di buku paket halaman 18 itu dikerjakan. Minggu depan Ibu kita koreksi bersama-sama. Oke? Sekarang kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pulang sekolah langsung pulang, jangan kemana-mana. Kalau keluar dari rumah jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak sosial karena sekarang ini kita masih dalam keadaan yang genting karena adanya virus corona. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.